Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat semua ya? Ya, bertemu lagi bersama saya Pak Nur. Kali ini Pak Nur akan membahas tentang soal penilaian akhir semester PJOK kelas 4 semester 2 ya. Seperti biasa, sebelum ke soal, yang perlu adik-adik pahami adalah tentang materi PJOK kelas 4 pada semester 2 ini, yaitu tentang kompetensi dasar. Ada 5 kompetensi dasar yang adik-adik harus pahami pada semester 2 ini, yaitu 3.6, yang mana adik-adik harus bisa menerapkan variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Sedangkan kompetensi yang kedua yaitu kompetensi 3.7. Adik-adik harus bisa memahami tentang dalam penerapan variasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. Sedangkan kompetensi selanjutnya, yaitu 3.8. Adik-adik bisa memahami gerak dasar 1 gaya renang. Kemudian kompetensi selanjutnya 3.9. Adik-adik harus bisa memahami jenis cedera dan cara penanggulangannya secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi yang terakhir PJOK materi penjelasan kelas 4 ini yaitu 3.10, di mana adik-adik bisa menganalisis perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari, yaitu antar teman sebaya, orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Itu adalah ruang lingkup materi tentang PJOK kelas 4 pada semester 2 ini. Langsung saja, setiap kali ini nanti Pak Nur akan memberi semua contoh-contoh soal yang berkaitan dengan KD-KD ini, sehingga adik-adik tidak kesulitan dalam memahami materi dan soal dalam KD ini kelas semester 2. Langsung saja adik-adik, mari kita ke soalnya. Apakah adik-adik ketika melihat gambar ini pernah melakukan gerakan seperti ini ya? Ini 3.6 ya. Gambar di bawah ini adalah salah satu gerakan senam lantai yang disebut apa adik-adik? A. Kayang, B. guling depan, C. guling belakang, dan D. guling lenting. Jawabannya adalah guling depan, hore ya, atau sering disebut juga dengan roll belakang. Maksudnya apa? Guling depan adalah aktivitas gerak tubuh dengan cara membulatkan badan sedemikian rupa sehingga berguling ke arah sisi yang lain, atau roll merupakan prinsip dari gerak dasar berguling. Guling depan atau footwork roll adalah gerak guling ke depan. Gerakan ini adik-adik pasti pernah melakukan, tapi ingat ketika melakukan gerakan ini menggunakan alat bantuan atau sarana, yaitu adalah nafas biar tidak sakit ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik, masih dengan kompetensi 3.6 ya, tentang senam lantai ya. Gerak bertumbuh, gerakan melompat melewati teman disebut juga gerakan
Adik-adik pernah melakukan gerakan ini? Pasti kan? Iya. A lompat kangkang, B lompat teman, C lompat kata, D lompat jauh. Apa? Namanya apa? Ya. Melewati teman, ya, membungkuk, ya, jongkok dilewati, itu namanya gerakan apa adik-adik? Kita cek. Sudah ketemu jawabannya? Iya, kita lihat. Lompat teman merah, lompat kata merah, lompat jauh merah. Jadi jawabannya ini, itu lompat kangkang. Betul adik-adik, benar ya. Lompat kangkang adalah jenis lompatan yang dilakukan menggunakan peti loncat dengan posisi badan agak sedikit condong ke depan dan membuka kedua kakinya atau kangkang pada saat melewati peti lompat atau teman sini ya. Biasanya alat yang digunakan tersebut biasa dikenal dengan sebagai kuda-kuda lompat ya, ini ya, melewati ya tinggi namanya kangkang, lompat kangkang melewati teman ya adik ya. Jadi sudah mengerti ya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya, masih 3.6 ya. Ini salah satu gerakan senam hantai adalah handstand, yang berarti apa adik-adik? A. Berdiri dengan satu kaki, B. Berdiri dengan kaki, C. Berdiri dengan kedua tangan, D. Berdiri dengan satu tangan. Yuk, apa jawabannya handstand? Pasti adik-adik pernah ya melakukan olahraga ini, gerakan handstand, sambil dibantu temannya atau bapak ibu guru di sekolahan. Ya, kita cek jawabannya bersama-sama ya adik-adik. Yuk, berdiri dengan satu kaki, merah. Berdiri dengan dua kaki, dengan kaki merah. Berdiri. Oh iya, jawabannya apa adik-adik? Jawabannya adalah berdiri dengan kedua tangan. Hore. Betul adik-adik, betul ya. Handstand di gambarnya ya adik ya. Berdiri dengan dua tangan, kaki lurus ya, handstand. Dari kata hand itu tangan ya. Handstand merupakan gerakan berdiri terbalik menggunakan kedua tangan. Pos ini merupakan gerakan yang dapat bermanfaat untuk melatih keseimbangan tubuh. Nah, pasti adik-adik melakukan seperti ini, pastinya dibantu oleh bapak atau ibu guru ya, atau dengan dipegang oleh teman-teman supaya tidak jatuh ya. Oke, adik-adik udah paham ya. Yuk mari kita lanjut ke soal berikutnya. Gambar di bawah ini, gambarnya ya, yang termasuk gerakan push up. Pasti adik-adik sudah tahu ya, mana ini push up. Apakah A, B, C, dan D? Ayo, pasti adik-adik sudah tahu nih push up yang mana ya. Jawabannya, kalau A itu adalah gerakan pick up, kalau B itu adalah gerakan sikap lilin, kalau C itu ada lompat kangkang. Yang ini adalah push up yang D, betul. Benar ya. Paham ya? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Ini ya contoh soal tentang KD 3.7 ya, tentang senam irama. Jangan lupa ya, gerakan irama yang dilakukan secara bergu atau berkelompok maksudnya sebaiknya dengan apa? A. Gerakan secara kompak dan irama ya. B. Gerakan masing-masing berbeda. C. Gerakan sesuai dengan kemampuannya ya. D. Gerakan bebas berirama. Yang mana adik-adik pernah senam ini di sekolahan ya, bersama teman-teman dan bapak ibu guru semuanya ya. Ini jawabannya apa? Gerakan berirama sebaiknya dengan apa ya? Sebaiknya dilakukan dengan gerakan secara kelompok dan irama. Yang B, C, dan D itu kurang tepat. Jawabannya apa? A. Gerakan secara kompak dan irama. Ini ya, jadi masih pernah melakukan gerakan seperti ini secara berkelompok, mungkin ditugasi oleh bapak ibu guru sekolahan membuat kelompok, membentuk kelompok
dan membuat gerakan. Nanti dikasih musik, pasti pernah kasih ke saya gitu ya. Nah ini ya, gerakannya secara kompak dan irama. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Gerakan di samping adalah ayunan lengan, senam irama yang disebut apa adik-adik? Ini gambarnya siapa? Ini gambarnya saya, gambarnya Pak Nur ya. Ya ini ya. Ya. Butterfly atau open the windows ya. C circle, C chest press, dan D chest pull ya. Mana jawabannya? Ini jawabannya apa ini ya? Ini mudah ya kalau seperti ini adik-adik ada kayak gini ya, ini seperti kayak kupu-kupu. Nah jawabannya apa? Iya, butterfly dan open the windows ya, gitu ya. Hijau toh ya, hijau. Ini merah dan merah ya. Jawabannya adalah open the windows atau butterfly lahiri. Ini maksudnya ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Gerakan butterfly atau open the windows adalah gerakan membuka dan menutup lengan bawah di depan wajah. Gerakan ini berguna untuk melatih otot dada ya. Yuk kita lanjut ke berikutnya ya. Saya kira adik-adik sudah, saya yakin adik-adik sudah paham, sudah bisa mengerti ya. Lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Gerakan senam yang dilakukan siswa di bawah ini adalah gerakan apa adik-adik? A. Ayunan lengan, B. Langkah kaki, C. Langkah kaki dan ayunan lengan, D. Langkah ayunan tangan ke depan. Yuk ini senam irama ya, dilihat tangannya ya, ini ya. Apa jawabannya? Kita cek satu-satu. Ayunan lengan merah, langkah kaki merah, langkah kaki dan ayunan lengan hijau. Jadi jawabannya adalah C. Langkah kaki dan ayunan lengan ini ya. Di sini dia ada hitungannya 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8 ya, gitu ya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya hati-hati ya. Yuk, ini soal sudah ganti materi yaitu 3.8 ya. Gerakan kaki untuk melakukan renang gaya bebas. Adik-adik pernah renang ya? Renang? Kalau sudah pernah renang, sudah dapat materi dari Bapak Ibu guru, pasti adik-adik bisa menjawab soal ini ya. Jadi gerakan kaki gaya bebas apa adik-adik? Gimana? A. Naik turun, B. Ke depan dan ke belakang, C. Maju dan mundur, C. D. Ke samping. Jadi apa jawabannya? Kita cek lagi satu-satu ya. Naik turun hijau, ke depan dan belakang merah, maju dan mundur merah ya, ke samping juga merah. Jadi jawabannya adalah naik turun. Hore ya. Gaya bebas ini naik, sini turun, nanti bergantian terus ya. Ini adalah namanya gaya bebas atau sering disebut juga dengan gaya crawl ya. Kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik, masih tentang renang ya, tapi 3.8 ya. Renang gaya bebas pada gambar di bawah ini menunjukkan gerakan apa? Ini lihat ini bagaimana ini tangan kepalanya ini, diperhatikan, harus adik-adik harus jeli ya. Ini menunjukkan gerakan apa? A. Latihan kaki, B. Teknik pengambilan nafas, C. Latihan tangan, D. Latihan renang. Apa jawabannya jadi? Berpikir sebentar. Sudah ketemu? Iya, jawabannya adalah ini. Latihan kaki, nafas hijau, latihan tangan hijau, latihan renang hijau merah. Jadi jawabannya adalah teknik pengambilan nafas. Hore. Iya, nafas saat mengambil nafas pada gaya bebas. Ini ke samping, noleh ke samping ya. Yuk kita lanjut lagi adik-adik ke soal berikutnya, masih dengan renang juga. Renang gaya bebas, gerakan tangan yang benar adalah A. Mendayung ke depan secara bergantian, B. Mendayung ke depan secara bersamaan,
C. Mendayung ke kiri dan ke kanan. D. Mendayung bebas. Kalau adik-adik mencermati gambar soal sebelum ini, adik-adik sudah paham. Nah, tadi sudah ada, tanya bagaimana ya, tahu ya jawabannya apa ya? Iya, mendayung ke depan secara bergantian hijau ya, berubah di warna hijau. Beri jawabannya adalah A. Mendayung ke depan secara bergantian. Yeay, bergantian ya, ini gantian ya. Jadi udah mengerti ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya yuk. Mari. Untuk menutup luka sebelum diperban sebaiknya menggunakan apa adik-adik? Nah, ini sudah ganti materi, ini sudah 3.9 ya. Ya, untuk menutup luka sebelum diperban sebaiknya menggunakan apa? A. Kapas. B. Kasa steril. C. Kain. D. Plester. Nah, apa jawabannya adik-adik? Sebelum diperban, bila mana adik-adik itu sakitnya karena sakit memar atau sakit memar ya, sebelum diperban itu dikasih apa dulu? Iya, jawabannya dikasih ini ya, jawabannya kapas, steril, kain, plaster. Iya, jawabannya adalah kasa steril. Ye, hore, seperti ini ya. Di sebelum untuk menutup luka ya, ini saya tidak promosi ya, ini saja promosi. Ini saya cari gambar di Google biar adik-adik mudah memahami ya. Untuk kaca steril ya, kaca steril adalah kain yang bebas dari kuman-kuman atau penyakit ya. Yuk kita lanjut di soal ke berikutnya, masih dengan 3.9. Pembalut segitiga seperti di bawah ini adik-adik ya, biasanya digunakan untuk membalut kecelakaan seperti berikut, kecuali ingat kali apa? A. Patah tulang. B. Luka di kepala. C. Cedera pada lutut. D. Memar. Kali apa adik-adik? Apa ya? Sudah ketemu jawabannya? Yuk kita cek satu-satu yuk. Iya, ini patah tulang merah, luka di kepala merah, tersebut merah, kecuali apa? Memar. Iya, ini ada contoh ya, memar ya. Iya, titik betul ya, tepuk tangan. Ini contoh, ini pembalut segitiga ya. Udah jelas adik-adik ya, udah ngerti ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Ini sudah ganti materi 3.10 ya. Perilaku terpuji dalam olahraga saya disebut apa? Saya disebut apa? A. Semangat. B. Euforia. C. Sportif. D. Emosi. Ini mudah, saya sudah tahu. Kalau yang satu olahraga atau sering menonton pertandingan di televisi, apa yang saya lakukan? Iya, jawabannya adalah ini merah, hijau, emosi. Jadi jawabannya apa? Sportif. Yeay ya, sportif adalah sikap adil atau jujur terhadap lawan, sikap bersedia mengakui keunggulan, kekuatan atau kebenaran lawan atau kekalahan ya. Ini contoh sikap sportif. Dia temannya yang sakit dibantu ya, ini mengakui kemenangan atau kekalahan pada lawannya, dia bersalaman, berjabat tangan ya, itu namanya sportif ya adik-adik ya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Perilaku terpuji berikut yang dapat diterapkan berkaitan dengan pengelolaan sampah di sekolah adalah apa? Yo, apa yang adik-adik lakukan? Sifat yang terpuji atau perilaku perbuatan apa tentang pengelolaan sampah? Adil. B. Toleransi. C. Peduli lingkungan. Dan D. Jujur. Apa jawabannya?
Jawabannya yang tepat adalah apa adik-adik? Dilihat dulu ini, dicek satu-satu dulu. Neneng. Iya, C. Peduli lingkungan. Ya, adik-adik harus peduli lingkungan sekitar sekolah ya. Kalau membuang sampah pada tempatnya ya, setiap hari Jumat bersih, bersama-sama bersihkan tempat. Harus memperdulikan lingkungannya ya, biar sampahnya itu tidak menumpuk ya, tidak menimbulkan bau dan sebagainya. Harus selalu dibersihkan, tempat jajan dibuang tempat sampah maksudnya ya. Ya, ini ternyata sudah selesai adik-adik. Semoga dari Pak Nur cukup sekian saja. Semoga adik-adik bisa mengerjakan soal penilaian akhir semester ya, semester 2 ini bagi yang kelas 4. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang baik, pintar, cerdas, dan sehat bugar ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.